kabar teman-teman semua? Aku berharap kita semua ada dalam keadaan yang sehat dan keadaan yang baik. Minggu hari ini teman-teman kita akan sama-sama beribadah. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Untuk penyertaan Tuhan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Semua kami lalui dengan sukacita karena kasih karunia Tuhan semata. Pada saat ini Tuhan Yesus, sebagai ungkapan syukur kami mau menaikkan pujian kami dan penyembahan kami untuk Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan dan biarlah kiranya juga namamu dimuliakan melalui pujian dan penyembahan kami. Dan juga Tuhan Yesus, kami serahkan juga hati kami ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara dan Tuhan sampaikan apa maksud kehendak tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita semua percaya kalau Tuhan ada dalam kita, amin. Amin. Kalau Tuhan bersama kita, amin. Amin. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung pun memanjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini dari Allah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya dalam-Mu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah Cinta Tuhan tidak akan berubah bagi kita, teman-teman. Hatiku percaya Walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Ku mau selalu bersyukur Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. hatiku Percaya walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dan kasih setiamu tidak akan pergi, setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sorakan haleluya. Woo. Mari sama-sama akan beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari teman-teman semua kita siapkan hati kita, hati terbaik kita karena kita ingin masuk dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan.
setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita ulang sekali lagi, lebih dalam lagi Tuhan kita menyembah. Katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita ulang lagi, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Pulihkan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku.
besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sama-sama katakan, ku percaya, ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu. Akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sama-sama katakan, dengan apa akan ku balas. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan. Berkatilah pembawa firman-Mu Tuhan Yesus, agar firman-Mu ini Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kami Tuhan, agar kami hidup sesuai dengan rencana-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman, welcome back to online service JCNU CK7. Aku harap teman-teman dalam kondisi yang sehat. Welcome back, shalom. Yuk teman-teman, sebelum hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang suatu tema yang menurut aku luar biasa. Kita doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh sama-sama beribadah Tuhan melalui platform YouTube. Biarlah Tuhan Kau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap firman juga boleh kami pelajari dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke teman-teman, seberapa banyak di sini aku mau tanya yang punya sosial media? Pasti hampir semuanya punya ya, yang namanya sosial media. Pasti teman-teman juga punya lah dan sering bermain di situ, sering nonton, sering stalking, sering ghosting juga kan. Bisa itu TikTok, Instagram, terus YouTube, ada Facebook, Twitter gitu kan. Ada YouTube juga. Nah, teman-teman pasti sering dan setiap hari mungkin buka yang namanya sosial media. Teman-teman tahu gak, feature yang di sosial media menurut aku luar biasa itu adalah feature untuk kita bisa likes gitu ya. Bisa like, bisa komen, bisa share posting-posting orang sehingga itu memberikan feedback. Dan teman-teman juga kalau misalnya posting sesuatu dan ada feedback, pasti teman-teman senang kan? Kalian posting gambar di Instagram, terus yang likes banyak, pasti senang kan? Compare dengan gambar yang kita post ya mungkin hanya 10 likes, 15 likes gitu kan, nggak ada yang komen gitu kan, nggak ada yang share, sampai akhirnya teman-teman reshare gitu kan di Instastory, new picture gitu kan, biar teman-teman kita aware dan bisa nge-like, ada picture baru loh gitu kan, karena kita butuh yang namanya recognition dan juga appreciation. Setiap manusia butuh diakui dan butuh diapresiasi, sehingga kita berusaha. Dan sosial media menurut aku adalah salah satu platform yang bisa mengakomodasi kita mendapatkan hal tersebut dengan mudah. Kita posting sesuatu, kita post di story, post di feeds, dan kita dapat feedback gitu kan. Mungkin ada orang yang likes, ada yang komen, ada yang menghujat, ada yang memfitnah, ada yang bilang, wah cantik banget, wah bagus banget, wah pengen ke sana, ayo ajak aku kak gitu, wih keren banget jalan-jalan ke sana sini, ih keren banget udah cobain restoran A, B, C gitu kan. Kita menjadi kita dapat suatu recognition gitu ya, secara instan, kan seneng kan, ya appreciate. Kadang kalau ketemu orang bahkan dia aja gak pernah muji kita gitu kan. Begitu kita posting sesuatu, kita dipuji, kita dapat likes, kita dapat comments, kita di share gitu kan, dan orang-orang bilang wah cantik kak dan segala macam. Nah kita jadi terbiasa dengan yang namanya instant gratification, sesuatu award yang kita dapat secara instan. Ini suatu fenomena, suatu perspektif yang tidak baik teman-teman sebenarnya. Bukan sosial media yang nggak baik, bukan. Tapi kalau kita terus mengejar suatu hal yang instan, ini sebenarnya tidak benar. Kenapa? Karena di dalam Alkitab pun ditulis tak ada satupun yang instan. Masak mie instan pun paling cepat 1,5 menit, gitu kan? Dianjurkan 3 menit, tapi ada juga yang post di sosial media 1,5 menit biar agak crunchy, gitu, teman-teman. Nah, ternyata di dalam firman Tuhan itu banyak kita ketemui dengan yang namanya proses.
Ibrani 10 ayat 32 sampai 35 firman Tuhan berkata, "Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu telah bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman dan ketika harta kamu dirampas. Kamu menerima hal itu dengan sukacita sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya." Amin. Nah, di sini digambarkan bahwa pada saat kita menjadi murid-murid Tuhan, kita jadi pengikut Kristus, tidak serta-merta hidup kita itu indah. Langsung, wah udah kayak di surga deh gitu kan, gak ada cobaan, gak ada siksaan, enggak. Ternyata ada prosesnya. Seperti Rasul Paulus pun pada saat dia convert menjadi seorang pengikut Kristus, banyak cobaan yang dia laluin. Nggak pernah ada satu orang pun yang mengikut Tuhan itu mulus, teman-teman. Pasti ada prosesnya. Karena apa? Proses itu indah. Proses itu indah. Proses itu indah. Kenapa? Karena lewat proses Tuhan akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, gitu kan? Melalui proses Tuhan juga bisa memberikan kesempatan yang lebih besar lagi. Tuhan punya greater purpose buat diri kita. Kalau Daud nggak diproses gitu kan, dari dia lawan Goliat, dikejar-kejar Saul, mungkin dia nggak akan menjadi raja yang bersyukur senantiasa sama Tuhan. Beda pasti mindsetnya. Kalau Abraham nggak diproses sama Tuhan, dia nggak akan mungkin menjadi bapak orang beriman. Karena Tuhan proseslah, makanya dia earn the title. Dia layak untuk mendapatkan hal tersebut. Sama dengan diri kita, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin ada yang main game di sini, biasa kan game itu pada secara tipikal itu ada level, ya kan? Ada level 1 sampai 100 misalnya gitu kan. Dan setiap level itu kita akan jadi pribadi yang lebih kuat lagi. Statusnya naik, skillnya upgrade, equipmentnya upgrade, dan segala macam. Kita bisa melawan bos-bos yang lebih besar lagi. Bos yang level 1 sama bos level 100 pasti beda. Difficulty-nya, taktiknya, strateginya, equipmentnya, itu kan statusnya yang kita harus punya gitu kan. Mungkin guildnya harus banyak gitu kan, karena musuhnya beda. Nah, kalau kita hanya bertahan di level 5, level 10, tentu kita nggak akan pernah bisa ngalahin bos-bos yang lebih tinggi. Nggak akan ada greater purpose dalam diri kita. Nggak akan kita pernah sampai ke tujuan. Karena kita nggak pernah komit dalam proses yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Makanya pada saat ada proses, bersyukur bahwa ada hal yang lebih besar dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama tentang yang namanya proses dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa lewatin hal apa aja yang akan jadi proses dalam kehidupan kita. Either teman-teman masih sekolah, di SMP, SMA, kuliah, atau teman-teman mungkin yang lagi kerja di perusahaan, atau teman-teman sedang membangun usaha, bisnis, apapun itu, pasti ada proses. Nah, kira-kira apa aja sih yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita mengenai proses ini? Yang pertama adalah kita harus stay di dalam caci maki, stay in the mockery. Ayat tadi Ibrani 10 ayat 33 dikatakan, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan. Nah, di sini dibilang bahwa di dalam suatu proses kita akan menerima yang namanya cercaan, makian gitu ya. Atau perkataan-perkataan yang tidak membangun dari orang-orang sekitar, gitu kan? Orang-orang yang tidak percaya pada mimpi kita. Contoh apa? Nabi Nuh pada saat dia bangun bahtera, dimaki-maki kan orang sekelilingnya. Kamu gak bisa lah, kamu aneh, kamu bodoh, kamu gila kali ya. Bangun bahtera di atas gunung gitu kan. Dan bahtera itu begitu besar. Sangat-sangat aneh banget, gak masuk akal. Kamu gimana sih gitu kan? Mau bangun museum atau apa gitu kan? Ternyata pada saat kita melakukan sesuatu yang benar teman-teman, mungkin kita akan mendapat cacian atau makian atau hinaan dari orang sekitar, bahkan mungkin dari teman-teman kita. Mungkin dikatain ambis banget sih lu, gitu kan. Sok suci lah, gitu kan. Nggak gaul, gitu kan. Padahal kita melakukan hal yang benar. Nah, mungkin bisa jadi kita juga terpancing oleh hinaan mereka. Akhirnya kita menjauhkan kebenaran dan mendekati ketidakbenaran, ya. Atau mendekati dosa. Nah, ini hal yang tidak boleh terjadi, teman-teman. Kenapa? Dalam setiap proses dalam kehidupan kita, apalagi sebagai anak-anak Tuhan, pasti ada godaan, ada cacian yang akan kita alamin, ada makian yang mungkin kita terima.
Kayak tadi sok kudus, sok suci, anak pendeta misalnya gitu kan, sok baik gitu kan, sok pinter gitu kan, anak guru gitu kan, anak sayangan, anak bawang, terus dan lain-lain gitu ya. Nah, mungkin kita akan nerima hal ini. Tapi kalau apa yang kita lakukan adalah hal yang benar, teman-teman, jangan pernah takut atau mundur. Kita harus bertahan melewati hal itu. Tunjukkan siapa diri kita, tunjukkan pribadi kita. Ini adalah proses. Ini adalah proses. Proses membuat kita menjadi lebih baik. Proses itu indah. Nah, karena itu bertahan pada saat kita dicaci maki atas hal yang benar. Kalau atas hal yang salah ya kita harus koreksi. Oke. Jadi kita akan menerima cacian, makian. Tuhan Yesus pun menerima hal yang sama. Dicaci maki, diejek-ejek, difitnah gitu ya. Nah, kita pun mungkin akan menerima hal yang sama pada saat kita bertahan melakukan hal yang benar. Tapi jangan mundur, teruslah maju teman-teman melakukan hal yang benar. Karena itu merupakan suatu proses. Proses itu indah. Oke. So yang pertama, stay in the mockery. Oke, bertahan di dalam cacian, ujian itu kan. Orang bilang kamu nggak bisa, tunjukkan bahwa kamu bisa. Bilang aneh lah, bikin YouTube aneh, ya tunjukin. Bikin YouTube kalau emang serius, emang komit, ternyata bisa menghasilkan uang. Kita ambil contoh, ada satu YouTuber yang luar biasa kan, aku juga suka banyak nonton, yaitu PewDiePie. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar juga atau enggak gitu ya. Dulu dia bilang dia kelihatannya orang aneh gitu ya, kayak ngapain sih bikin konten di YouTube gitu sambil main game gitu kan. Nggak ada yang nonton, viewers dikit. Ternyata hari ini dia adalah salah satu channel dengan subscribers terbanyak di dunia. Cuma gara-gara konten main game dia tayangin ya kan, dan dia bawa dengan jenaka, dengan lucu, dia siapin konten-konten lain. So awalnya mungkin kita akan ditertawakan orang, kita mungkin akan diomongin orang. Tenang aja, kalau apa yang kamu lakukan itu benar dan baik, keep going. It's a process. Oke. Yang kedua, stay in the loss. Stay in the loss. Artinya apa? Kita mungkin akan mengalami satu saat dimana kita nggak punya apa-apa, kita kehilangan segalanya. Ingat cerita Ayub, ya kan? Ayub begitu kaya, tapi begitu masuk prosesnya yang diizinkan oleh Tuhan, Ayub kehilangan segalanya, everything, even his family, ya kan? Bahkan keluarganya meninggalkan dia, ya kan? Hartanya, kesehatannya, penampilannya, keluarganya semua ninggalin dia. Oke, pada saat kita ngalamin di dalam proses, mungkin kita akan ngalamin suatu hal di mana kita nggak punya apa-apa. Contoh misalnya, kamu bangun Instagram, ya. Instagram kamu coba posting, likes-nya dikit banget. 10, 5, 6, 7, 20 kadang-kadang gitu kan. Atau kalian bikin YouTube, TikTok, viewersnya ya elah 10, bor-bor nyampe 100 gitu kan. 3, 6, 5, kadang-kadang 17. Balik lagi ke 2, 3 gitu kan. Nah, it's a loss, dimana kita nggak punya apa-apa. Tapi firman Tuhan pun ternyata pernah berkata demikian. Ibrani 10 tadi ayat 34, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan, orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas. Tapi kita harus terima itu dengan sukacita. Karena kita tahu bahwa kita memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Artinya apa? Artinya pada saat kita bertahan melakukan hal yang baik, mungkin tidak akan sejalan dengan dunia, udah pasti. Dunia punya caranya sendiri, gitu ya. Nah, kita punya caranya Tuhan, dan caranya Tuhan tidak disukai oleh dunia. Contoh, kita berbisnis dengan jujur, dengan baik, tapi disalip sama teman kita yang bisnisnya mungkin nipu, mungkin nyogok, mungkin ada bayar under table gitu kan. Disalip. Mereka lebih kaya, cuannya lebih gede. Kita kayaknya cuan sih, tapi kecil, lama banget. Ada balik lagi rugi, nggak punya customer lagi, diambil lagi izinnya, opportunity diambil lagi gitu kan. Karena kita jujur, kita baik. It's okay. Kita akan mengalami hal tersebut. Itu adalah bagian dari proses. Tadi proses pertama mungkin kita dicaci maki. Sok jujur, sok baik, sok suci. Yang kedua mungkin kita akan mengalami kerugian, mengalami kehampaan. Gak punya viewers, gak punya likes, gak ada yang ngerespon. Kayak ngomong sama tembok, masih rugi gitu kan. Sedangkan teman kita yang pakai jalan gak bener, udah untung gitu kan. Apa keluar sampai shortcut juga. Nah, inilah instant gratification masuk. Akhirnya kita melewati yang namanya proses. Proses itu adalah baik, proses itu indah. Oke, so stay in the loss. Pada saat kita melakukan hal yang benar, namun masih belum membuahkan hasil, it's okay, keep going, commit.
selama yang kita lakukan benar ya dan baik dan sesuai firman Tuhan. Itu yang penting. Karena mengalami kerugian pada saat kita melakukan hal yang benar, ya itu juga bagian dari proses. Selama yang kita lakukan udah benar ya. Kalau memang ada yang salah ya kita tanya advice. Mungkin yang kita lakukan juga salah secara bisnis, secara sosial media, marketing, mungkin ada yang salah strateginya. Tapi kalau udah strateginya benar gitu kan, cuma masalah jujur atau enggak, nah itu udah balik kepada firman Tuhan. Oke. So jangan takut gitu ya. Proses itu pasti ada. Akan ada saatnya downtime, dimana kita nggak dapat apa-apa, kita merasa begini-begini aja, kita merasa nggak ada improvement, nggak ada progress gitu kan. Teman-teman, pada saat kita masuk ke fase stabil gitu ya, aku bilang ya, fase yang gitu-gitu aja gitu, yang kita lakukan gitu-gitu aja, terus berjuang, terus improve pastinya, terus berjuang, karena mendadak akan ada datang opportunity, dia langsung ceng gitu ya. Tapi kamu nggak akan pernah tahu kapan waktu itu datang. Yang bisa kamu lakukan adalah mempersiapkan diri sampai waktu itu datang. Itu yang penting. Itu yang paling penting. Yang ketiga, stay in hope. Artinya apa? Bertahan dalam pengharapan. Kita harus terus berharap sama Tuhan. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Don't lose your faith, don't lose your hope. Karena besar upah yang menantinya. Artinya apa? Artinya teruslah kita berharap sama Tuhan di dalam proses. Seperti Ayub. Ayub communicate terus sama Tuhan. Dia ngobrol terus sama Tuhan. Dia gak pernah lepasin komunikasinya sama Tuhan. Artinya apa? Iman dan kepercayaan dia masih connect sama Tuhan. Sampai dia berhasil melewati proses yang Tuhan sediakan. Dan Tuhan kasih reward yang begitu besar buat Ayub gitu ya. So stay in hope. Jangan pernah kita tinggalkan iman dan harapan kita sama Tuhan. Terus berdoa sama Tuhan. Kalau kita hari ini dicaci maki, dikata-katain atas hal yang kita bangun, gitu ya, hobi yang kita bangun. Kita lagi mau bangun bisnis, bangun usaha, bangun sosial media, bangun portofolio diri kita, lagi studi gitu ya, lagi bangun karir kita. Tapi ada caci maki masuk, jangan dihiraukan, oke? Kalau ada input yang baik ya kita pelajari. Tapi jangan membuat kita down atau membuat kita ambil shortcut. Oke, tetap bertahan dalam pengharapan. Dan kalau misalnya kita hari-hari ini lagi stagnan, ngalamin kerugian, kayak nggak ada ide, buntu, nggak tahu masa depan, teruslah lakukan yang benar. Kejarlah apa yang menjadi panggilan kita, hobi kita, keinginan kita, passion kita. Dan terus percaya sama Tuhan, biar Tuhan yang memberikan kesempatan. Karena Tuhan yang tahu diri kita. Tuhan tahu kapan waktu kita akan dipromosikan. Itulah namanya proses. Tuhan tahu timeline-nya. Kita nggak tahu timeline-nya. Karena itu kita percayalah sama yang tahu. Jangan percaya sama orang lain yang nggak tahu hidup kita, proses kita, gitu ya. Percayalah sama Tuhan yang mengetahui hidup kita, yang tahu waktunya untuk kita dipromosikan, kapan kita siap untuk dipromosikan. Itu yang paling penting. Karena itu taruhlah pengharapan kita sama Tuhan, bukan sama manusia. Very important. Very important. Oke. So dari ini kita pelajarin ada 3, teman-teman. Dalam proses kita, dalam hidup kita, membangun suatu, pasti mungkin kita akan ada yang mencaci maki kita, ada yang menjelekkan kita, ada yang menjatuhkan kita. Ada yang saat-saat dimana kita akan merasa stagnan, lost, begini-begini aja, ide mentok, nggak tahu masa depannya mau gimana kok, gitu kan. Tapi bertahanlah di dalam pengharapan sama Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau kita kehilangan pengharapan dan iman, pastilah kita akan mencari jalan singkat yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita setia, teman-teman, di dalam proses yang Tuhan sediakan, pastilah Tuhan juga akan memberikan reward yang terbaik. Aku menutup dengan satu ayat terakhir, Galatia 6 ayat 9. Firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, ingat, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Menuai itu ada waktunya, ada musimnya ya teman-teman. Jika di sini ditutup dengan satu statement yang luar biasa, sangat-sangat krusial. Jika kita tidak menjadi lemah. Penting. Harvest boleh ready, benih sudah kita tabur,
harvestnya siap, tapi pada saat mau nuai kita sudah lemah. Siapa yang mau nuai? Orang lain yang nuai ya. Karena kenapa? Kita udah capek duluan, kita sudah kehilangan harapan. Makanya kalau artinya apa di statement terakhir ini? Kadang tuaian itu sudah terjadi, proses sudah kita lalui, tapi kita kehilangan harapan sama Tuhan. Kita tinggalin. Contoh ada seorang, kebetulan aku banyak main di finansial gitu ya. Ada seorang yang pernah investasi di suatu, kita bilang suatu aset lah ya, suatu aset gitu. Dia taruh dari tahun 2011. One day dia merasa, nggak ada untungnya lah gitu kan. Padahal dia yakin, pada saat dia naruh dia yakin, one day aku akan meraih keuntungan yang begitu besar. Cuma dia nggak tahu kapan. Akhirnya di tengah jalan dia menyerah, dia jual asetnya. Setelah dia jual, 5 tahun setelah dia jual, aset itu harganya naik ribuan kali lipat. Yang dia taruh let's say $2, itu jadi berapa juta dolar. Beda 5 tahun, sejak dia menyerah. Sama dengan hidup kita, ada orang yang bangun channel YouTube. Hari ini dia lihat cuma 5, 6, 7. Aduh, udahlah nyerah aja. Padahal konten dia mungkin bagus, pembawaannya bagus. Cuma mungkin kurang exposure, kurang orang yang tahu. Akhirnya disalip sama orang lain yang sama, mereka mulainya sama-sama, kontennya mirip-mirip, pembawaannya mirip-mirip, tapi yang satu konsisten. Akhirnya dia bikin konten di YouTube 3 tahun, 5 tahun, dari 5, 6 viewers mulai jadi 100, ribuan, sekarang milian. Ya kan, jutaan viewers setiap kali dia posting. Kenapa? Karena dia konsisten. Temennya udah nyerah duluan. Makanya tuaian itu bisa terjadi karena benihnya kan udah tabur. Bem. Tuaiannya numbuh, bisa numbuh. Tapi karena kita udah putus harapan, kita tidak menuai. Buat teman-teman yang punya usaha, punya bisnis, atau mungkin sama kayak aku juga mungkin ada investasi di satu dan lain hal. Kalau teman-teman yakin, yuk pegang harapan sama Tuhan. Apalagi kalau teman-teman punya bisnis, usaha yang nggak aneh-aneh gitu ya, yang jujur, yang bersih gitu ya. Berserahin sama Tuhan, konsisten, komit di sana. Ada proses, pasti ada proses. Tapi selama kita punya pengharapan sama Tuhan, kita pasti akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Makanya penting teman-teman untuk jaga harapan kita, iman kita sama Tuhan. So, kalaupun ada gangguan cacian, makian, ada kerugian yang kita alamin, bertahan. It's a process. Bukan sesuatu yang instan. Bukan sesuatu yang langsung cuan tinggi gitu kan. Bertahanlah dalam proses. Perlahan-lahan teman-teman pasti bisa. Pasti sampai ke rancangan Tuhan yang besar. Karena proses itu indah. Dan setiap ujung proses akan ada berkat Tuhan yang kita nggak pernah expect sebelumnya. Amin. Teman-teman, aku harap teman-teman juga bisa belajar sesuatu hari ini. Buat teman-teman yang mungkin kerja juga, yuk konsisten, komit dalam pekerjaan teman-teman. Lakukan yang terbaik, tanggung jawab teman-teman. Sama aku juga karyawan. Aku juga banyak dipercaya karena aku komit gitu ya. Teman-teman, percayalah pada saat kita komit dalam suatu proses, kita mau belajar, kita mau improve diri kita mau challenge diri kita, atasan kita, company juga pasti akan percayakan lebih lagi. Karena kita mau enlarge kapasitas kita. Lewat proses, lewat tanggung jawab, lewat challenge yang kita jawab, yang kita fulfill, di situ mengenlarge diri kita dan juga mengenlarge trust dari company dan atasan kita untuk memberikan hal yang baru. Dan kita otomatis akan naik level. Nggak perlu pusing-pusing jilat sana jilat sini. Selama kita taat di proses dan kita lewatin proses dengan sebaik-baiknya, pasti promosi itu akan datang kalau kita tidak putus harapan. Bukan menjelek-jelekan bos dan sebagainya, malah buat karir kita hancur. So, teman-teman buat yang masih sekolah juga, keep going dalam studinya. Mungkin hari ini susah, mungkin ujian ada yang susah, ada mata pelajaran yang susah, tapi mulailah punya goal, punya tujuan, mau kuliahnya apa, jurusannya apa. So, kamu mulai bangun nilai kamu, raport kamu yang baik.
supaya ntar dapat masuk kuliah yang terbaik, jurusan yang kamu mau, kuliah yang kamu mau, atau kalau mau ke luar negeri pun mulai belajar bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Oke teman-teman, jangan pernah kehilangan harapan. Biarin orang mau ngomong apa, kan? Biarin kamu harus di kamar, banyak belajar gitu kan, banyak di library mungkin untuk belajar. It's okay. Orang mau ngomong apa nggak apa-apa gitu kan, karena perkataan orang tidak membentuk diri kamu, tidak membentuk masa depan kamu. Tapi perkataan Tuhanlah yang membentuk masa depan dan diri kamu menjadi pribadi yang sesuai dengan gambaran Tuhan. Amin. Belajar sesuatu hari ini. God bless you teman-teman. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Tuhan kami belajar sesuatu tentang yang namanya proses. Biarlah Tuhan kami tidak terbuai dengan yang namanya suatu hal yang instan, reward yang instan, tapi kami belajar untuk setia di dalam proses, yang di dalam jalur hidup kami. Biarlah Tuhan Kau juga berikan hal-hal baru, challenge baru dalam diri kami, supaya kami boleh terus enlarge diri kami lebih dan lebih lagi dari hari ke hari. Dan buat teman-teman yang mungkin hari-hari sedang melalui suatu proses kehidupan yang mungkin berat, mungkin stagnan, mungkin dicaci maki sama teman-teman kamu karena melakukan hal yang berhasil gitu ya, dan mereka mungkin gak suka melihat kamu, aku mau berdoa buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami hal tersebut. Tuhan Kau yang berkati, Kau yang tutup bungkus, Kau yang mengurapi buat teman-teman yang sedang melalui proses mungkin dalam usaha, karir, studi, ataupun sampingan yang mereka bikin. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberikan jalan terbaik, berikan kekuatan hati, berikan pengharapan yang terbaik, iman untuk mereka boleh terus ada dalam jalurmu, dalam prosesmu. Biarlah mereka boleh melewati setiap proses demi proses sebaik-baiknya ya Bapa, dan mereka bisa keluar menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, urapi mereka, urapi setiap sahabat-sahabatku, dan biarlah mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari ya Bapak. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus setiap kami juga, usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, apapun yang kami kerjakan boleh berhasil di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, semoga belajar suatu hari ini. Ingat, jangan pernah down dalam menghadapi hidup. Teruslah berkarya, teruslah komit. Selama yang kamu lakukan itu benar, pasti Tuhan juga sertai dengan penyertaannya yang unveiling love. Oke. Terima kasih Tuhan. God bless you. See you. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah onsite di GBI PRJ Group CK7, maka Bapak Ibu wajib melakukan booking seat melalui aplikasi GBI PRJ Group CK7 via mobile phone, baik melalui App Store untuk iOS maupun Google Play Store untuk Android. Berikut langkah-langkahnya. Bapak Ibu harap mendownload terlebih dahulu aplikasi GBI PRJ Group CK7 di Google Play Store atau App Store. Lakukan registrasi dengan mengisi data-data pribadi yang diminta. Setelah selesai mengisi data-data pribadi dengan benar, maka Bapak Ibu akan menerima 6 angka OTP melalui SMS di mobile phone atau di email Bapak Ibu sekalian. Dan harap masukkan 6 angka OTP dengan benar agar dapat melanjutkan tahap berikutnya. Kemudian klik 3 garis yang posisinya berada di kiri atas layar mobile phone Bapak Ibu, atau dapat juga klik logo kursi dengan tulisan onsite yang berada di posisi bawah sebelah kanan, nomor 2. Untuk booking seat, Bapak Ibu dapat memilih modul booking onsite schedule. Sebelum booking e-ticket onsite, harap Bapak Ibu membaca fakta kesepakatan, mengikuti protokol kesehatan, dan disclaimer ibadah onsite GBI PRJ Group CK7. Setelah Bapak Ibu menyetujui isi dari fakta kesepakatan dan disclaimer tersebut, harap memberi centang di kotak tanda sudah membaca dan menyetujui isi fakta dan disclaimer, serta dilanjutkan tahap berikutnya. Bapak Ibu harap mengisi cabang dan jam ibadah onsite yang dipilih. Kemudian klik submit dan Bapak Ibu akan mendapatkan nomor e-ticket untuk ibadah onsite sesuai pilihan Bapak Ibu jika seat tersebut masih tersedia. Namun apabila pilihan tersebut tidak tersedia lagi, maka Bapak Ibu dapat memilih tempat dan jam ibadah yang lainnya.
Booking e-tiket dapat dilakukan setiap hari Senin mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk ibadah onsite hari Minggu yang akan datang. Dan demikian untuk minggu-minggu seterusnya. Booking e-tiket mulai dilakukan 6 hari sebelum hari H. Tempat terbatas, harap Bapak Ibu memperhatikan waktu booking e-tiket. Selamat bertemu di ibadah onsite GBI PRJ Group CK7. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.